Selamat sore Sobat Kinfluence semuanya. Di acara Ngabuburit Virtual bareng Kinfluence sore ini, kita mau menghadirkan salah satu expert dan juga praktisi tentang dunia digital marketing. Siapakah dia? Sudah ada di layar yang bisa dilihat. Ada Mbak Devi Retnaning Ayu. Aduh, namanya cakep banget ya, di orangnya. Mbak Devi ini adalah communication specialist, dia juga content specialist, yang sekarang menjadi fasilitator di Google Indonesia ya Mbak ya, di Gapura Digital and Women Will Program, kan keren banget tuh. Kalau mau lebih tahu lebih jelas apa itu dan apa yang dilakukan Mbak Devi selama ini di dunia digital marketing, yuk kita dengarkan aja introduction dari Mbak Devi. Silakan Mbak Devi. Oke, selamat sore semuanya. Senang banget bisa ketemu di sini ya. Ini sebenarnya nodongnya dadakan, tapi alhamdulillah selalu ready ya gitu. Jadi saya kebetulan mendirikan sebuah consultant agency sendiri, namanya Cindaga Comms, dan kemudian awalnya saya ikutan pelatihan digital marketing dari Google, yaitu Gapura Digital di Kota Malang. Dan pada akhirnya teman-teman Gapura Digital menawarkan pada saya, yuk mau nggak gabung ikutan jadi fasilitator untuk Gapura Digital dan Women Will. Saya bilang, oke, saya mau banget. Karena saya melihat saat ini digital marketing itu benar-benar penting ya, karena bahkan retail-retail yang besar kan banyak berguguran. Nah, sekarang akhirnya yang jadi jawarannya itu mereka yang bisa pivot bisnisnya mereka ke dunia online atau digital. Jadi akhirnya saya oke deh, saya bantuin. Toh selama ini sebelum saya balik ke Malang, sebelumnya saya kerjanya di Jakarta ya. Jadi waktu di Jakarta saya juga udah uh, dekat dengan dunia digital karena saya adalah content marketing di sebuah perusahaan startup, manajer content marketing di perusahaan startup di Jakarta. Terus akhirnya saya pulang ke Malang, kemudian saya membangun bisnis saya tersebut, Cindaga Comms Consultant. Dia lebih ke communication dan juga content marketing. Dan akhirnya ditawarin nih sama teman-teman di Gapura Digital untuk bersama-sama membantu UMKM di Malang, khususnya perempuan ya, kalau program Women Will itu, untuk belajar tentang digital marketing dan bagaimana caranya supaya mereka itu bisa berjualan secara online. Nah, kurang lebih sih gitu ya, kenapa saya awal mulanya bisa Terjun ya. bergabung dan tertarik dengan dunia digital marketing gitu. Oke, Mbak Devi, ini buat teman-teman yang mungkin masih awam nih tentang digital marketing itu apa sih, dan sebenarnya seberapa efektif manfaat dari kita menguasai digital marketing ini untuk kemajuan bisnis, mungkin dari teman-teman UMKM yang biasanya dengan cara-cara konvensional, tradisional, sekarang mau beralih ke cara-cara yang lebih modern. Mungkin bisa di-share ke kita pengalaman-pengalaman Mbak Devi selama mendampingi mereka dan juga menekankan mungkin pentingnya digital marketing bagi kemajuan bisnis. Oke, makasih atas pertanyaannya. Jadi, digital marketing itu apa? Jadi kalau sederhananya sih adalah kita mengubah cara berbisnis kita yang dulunya ketemu nih tatap muka, nah sekarang beralih ke online gitu, nggak harus tatap muka pun kita nanti bisa closing produk, bisa jualan gitu. Itu cara mudahnya ya digital marketing itu apa. Karena dalam digital marketing sendiri itu kan banyak banget segmentasinya, ada yang namanya social media marketing, ada yang namanya search engine optimization, kemudian ada iklan online, banyak banyak cara yang bisa kita lakukan untuk supaya brand kita dikenal orang dan supaya kita bisa jualan, atau setidaknya memberikan edukasi kepada orang-orang tentang produk-produk kita secara online. Seberapa efektifkah? Itu sangat efektif, apalagi sekarang ya, zamannya pandemi corona ya, COVID-19, semua orang dipaksa untuk di rumah aja. Jadinya, eee, dulunya orang menganggap bahwa, nggak mungkin tuh yang namanya saya bisa jualan online gitu. Apalagi,
apa namanya, seorang Indonesia kan harus lihat barangnya, produknya seperti apa ya. Tapi sekarang itu udah nggak berlaku lagi karena online adalah the new normal gitu ya sekarang. Jadi seberapa efektif saya rasa sekarang mungkin 70% berjualan secara online itu sangat-sangat efektif. Dan menurut penelitian dari Google sendiri sih, biasanya orang-orang yang sudah jadi nih anak muda zaman sekarang, itu kan kalau mau, beli apa-apa biasanya mereka boleh sebut merek nggak sih? Meng-Google, Mhm. men-search, eee, produk-produk yang mau mereka beli dan pada akhirnya kalau kita sudah ada, brand kita sudah ada secara online, orang tuh jadi bisa membandingkan kelebihan produk kita dengan produk orang lain. Jadi akhirnya orang 75% menurut Google orang, jadi lebih percaya dan akan membeli produk itu apabila, eee ini, sudah ada secara online gitu, bisa dilihat deskripsi produknya segala macam, gitu. Jadi apabila mereka present secara online ya orang akan lebih percaya. Jadi sangat-sangat efektif. Nah, untuk para pelaku bisnis yang, ingin terjun ke digital marketing untuk memasarkan bisnisnya, Mhm. ini sebenarnya butuh waktu berapa lama untuk belajar nih tentang digital marketing? Supaya mereka jadi paham, menguasai dan, cuan lebih banyak, jualannya tambah laris gitu ya. Amin. Iya, saya doakan nanti supaya UMKM di Indonesia malah lebih tajir ya selama masa pandemi ini. Mau dong dapat penghasilan 1 miliar sebulan dari jualan online. Mau Bisa ya, dong Mbak, ya? pastinya. Bisa, bisa banget, bisa banget. Jadi, berapa lama sebenarnya gini, belajar digital marketing itu, karena banyak metode-metode baru, sebenarnya kita bisa belajar, selama mungkin, selama hayat masih di kandung badan, kita harus belajar gitu. Tapi kalau memang mau, mau simpel-simpel aja, sebenarnya, dalam waktu 1 hari pun untuk misalnya teman-teman pengen, jualan di marketplace. Jadi harus ditentukan dulu nih sebenarnya mau jualannya di mana dulu gitu. Sebenarnya dalam 1 hari pun orang sudah tahu bisa bisa berjualan secara online gitu contohnya, atau menawarkan produknya secara online. Gitu ya, banyak yang work from home, nonton film di akhir minggu. Netflix-an gitu ya. Oke, betul. Makanya ini ya beginilah ya kondisi internetnya. Oke, jadi balik lagi, kalau misalnya nih kita mau berbisnisnya dengan marketplace, asalkan kita punya email, kita bisa langsung daftar di marketplace dan pada saat itu juga kita, bisa upload barang atau produk dan pada saat itu juga kita bisa langsung berjualan gitu. Itu kalau di marketplace. Kalau sosial media pun, eee, gampang juga, asal punya email udah bisa bikin akun, udah kita bisa, edit profile kemudian upload barang-barang. Tapi mungkin ada beberapa hal sih di luar itu yang jadi kendala. Gini contohnya, waktu saya mendampingi, ibu-ibu ya, perempuan, yang sehari-hari hanya sebagai ibu rumah tangga. Jadi mereka itu, permasalahan terbesarnya adalah satu, gagap teknologi atau gaptek. Mhm, Mereka aja bikin email tuh nggak bisa, nggak tahu caranya. mhm, Jadi mhm. memang effort yang dibutuhkan mendekati, perempuan-perempuan atau, komunitas UMKM yang benar-benar nggak tahu digital marketing itu apa. Jadi kita belajarnya emang step by step sekali, gimana caranya untuk membuat email. Itu sehari bisa kok 2-3 jam, "Oh begini ya caranya bikin email." 2 jam sih biasanya. Kita jelaskan cara ngirim email yang betul tuh seperti apa, gimana caranya bikin akun, password yang aman itu gimana. Nah, itu kita jelaskan. Oh, jadi Gitu benar-benar sih. dari Jadi dasar ya? Basic banget ya yang diajarkan bener, gitu. Oh, oke. salah Sampai pada satunya untuk tahap yang menjual expert. gitu. Mhm. Betul, untuk yang expert ya kita ngajarinnya ya, yang expert juga, tapi, untuk program Women Will terutama ya yang di Malang, itu kita memang karena yang sasarannya adalah ibu-ibu yang mulai berbisnis, dan mereka sehari-hari hanya taunya pekerjaan rumah tangga dan jualannya juga selama ini hanya
dari mulut ke mulut atau ditawarkan ke tetangga. Jadi ini benar-benar dari basic sekali, tapi mereka terus terang banyak yang gagap teknologi. Bahkan cara buka HP itu mereka nggak tahu loh. Beneran buka Play Store ini saya carinya di mana? Beneran it happens. Jadi memang harus lahan-lahan oke buka Play Store-nya di sini ya. Kemudian cara bikin alamat emailnya mau alamat email yang sesuai brand itu bagaimana, password yang baik itu bagaimana. Emang kita bener-bener ngajarin satu-satu banget. Itu seru sih, menantang tapi juga seru dan menyadarkan kita bahwa oh ternyata gap teknologi itu ternyata sangat tinggi ya, terutama buat kaum perempuan karena selama ini ya mereka mau nggak mau kebanyakan dari mereka hanya di rumah aja selama ini dan akhirnya mereka secara teknologi juga agak ada jarak dengan laki-laki ataupun kaum muda yang udah dari lahir ceprot udah tahu apa itu internet gitu. Gitu sih. Mbak Devi, ini kalau misalnya nih ada teman-teman Kinfluence nanti yang tertarik kepingin ikut belajar digital marketing sama Mbak Devi, kira-kira ada kelas online nggak yang bisa diikutin sama teman-teman Kinfluence? Mau personal boleh, kalau mau misalnya kelas online-nya yang bareng Gapura Digital atau Woman Will, bisa daftar di with.google.com. Di sana atau mungkin bisa di-search ya Gapura Digital atau Woman Will Malang gitu kalau misalnya mau ikut yang kelas di Malang, Woman Will Malang atau Gapura Digital Malang. Nah, di sana bakal ada jadwalnya. Atau nanti bisa deh ada kontak langsung dari officer-nya, nanti bisa langsung daftar ke officer-nya. Oh Bisa banget boleh, nanti. tapi ini nggak harus di Malang kan? Nggak khusus yang domisili Malang Nggak, kan? Yang lain bisa ikut kan? bisa. Sebenarnya ada di semua kota loh. Google nih memang, aduh ini bawa-bawa produk orang nggak apa-apa ya. Nggak apa-apa, nggak apa-apa. Jadi program pelatihan sebenarnya saya banyak bantu beberapa apa namanya beberapa perusahaan untuk bikin apa kayaknya kelas digital marketing, kelas copywriting, banyak perusahaan yang sudah saya bantu. Tapi kalau yang memang saya benar-benar passion ya di sini sih sebenarnya kan ini bentuknya komunitas dan menyasar orang-orang yang memang benar-benar gaptek gitu dengan teknologi dan itu paling besarnya perempuan gitu. Itu ada di 14 kota di seluruh Indonesia. Di Oh mantap. Jakarta, Intan kan di Jakarta ada kelas di Ya, saya juga Jakarta mau juga dong ada. gabung ya, ikut nanti kelasnya. Ayo sama-sama kita bergabung belajar digital marketing itu apa. Jadi nanti kita enak ya sambil ongkang-ongkang di rumah uang masuk dengan sendirinya. Weh, Aduh, pendapatan 1 itu miliar sebulan. dambaan semua orang, apalagi kaum perempuan ya, ibu-ibu Tuh. yang punya anak kan pengennya di rumah ngurusin anak sambil Oh, rekeningnya keisi terus nih, gitu kan? oh, dambaan saya banget itu. Oke Mbak Devi, ini terima kasih banyak ya atas waktu singkatnya untuk sharing dengan Kinfluence. Semoga nanti teman-teman mulai terbuka ya matanya tentang apa itu digital marketing dan mulai ngulik-ngulik, mulai hubungin Mbak Devi dan juga Sindaga untuk tahu lebih jelas. Ya, Jadi kalau memang cindaga.com ya, ya boleh. sindaga.com jangan lupa ini foundernya Sindaga. Mbak, sebelum saya tutup nih mungkin Mbak Devi ada pesan-pesan ke teman-teman terutama kaum perempuan yang saat ini sedang terdampak COVID ini atau mereka yang mungkin bisnisnya sedang diambang perjuangan. Ya, mungkin ada saran buat Iya, teman-teman? memang hampir semua terdampak ya dengan COVID-19 ini. Saran saya adalah jangan pernah menyerah karena memang ini kita membutuhkan cara-cara yang lebih kreatif sebenarnya supaya bisa survive. Karena ada beberapa teman saya ternyata pengusaha yang ternyata bisnisnya malah lebih survive saat COVID dan malah omsetnya naik sekitar 60% karena dia pivot. Jadi dia berubah dari yang tadinya hanya buka gerai, terus kemudian dia mulai masuk ke dunia online dan omsetnya selama COVID malah naik jadi 60%. Jadi pesan saya sebenarnya adalah untuk terus berpikir kreatif,
jangan pernah berhenti belajar dan jangan cepat menyerah. Karena ya ini memang terjadi pada semua orang dan kita saling tolong-menolong, bahu-membahu, berbuat baik, dan semoga pandemi ini cepat berlalu. Udah, itu aja sih sarannya. Kita juga harus bisa dan harus mau beradaptasi dengan the new normal ini ya Mbak ya, termasuk untuk lebih melek teknologi lagi ya. Karena mungkin di masa depan setelah pandemi ini selesai, mindset orang-orang sudah berubah, mereka mungkin sudah lebih nyaman melakukan segala sesuatunya melalui online platform, termasuk berdagang dan bertransaksi. Oke Mbak Devi. Betul, dari rumah. Dari rumah tetap cuan. Oke Mbak, terima kasih banyak ya. Saya soalnya cuma diberi waktu sedikit nih untuk apa namanya interview Mbak Devi. Udah keren banget. Nanti kalau memang ada kesempatan lain, boleh ya Mbak Devi mungkin sharing lagi dengan teman-teman Kinfluence di platform yang lebih besar. Kita juga bisa ajak teman-teman untuk berinteraksi nanti melalui Q&A. Mungkin kita adakan webinar atau meeting ya. Siap. Oke. Selalu siap sedia membantu Kinfluence. Terima kasih selalu banyak buat Kinfluence ya. Thank you Mbak. Ya, stay safe, stay healthy ya. Bye-bye. Stay healthy too. Bye-bye.